Halo semuanya, selamat datang di video ini. Sekarang saya perkenalkan, nama saya Farel Tamaela, Farel Vielo Holland Tamaela. Teman-teman tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang computer networks and cloud computing dari Tora Alvaro. Nah, sekarang saya Farel akan menjelaskan tentang kriptografi. Nah, internet eh, sekarang eh, ada terdapat 5 hal yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama menjelaskan tentang alasan mengapa kita perlu untuk khawatir tentang keamanan internet kita. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang akses dan penggunaan tidak sah. Yang ketiga, menjelaskan tentang sabotase komputer, pencurian, dan penipuan. Yang keempat, menjelaskan cara melindungi dari ancaman cyber. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan tentang masalah keamanan pribadi. Uh, jaringan dan juga internet memang memainkan peran yang amat sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, dengan kemudahan akses, muncul pula ancaman yang signifikan. Nah, ancaman cyber itu berkembang seiring dengan berkembangnya pula teknologi ini. Karena pastinya dalam pengembangan pasti ada saja kayak kekurangan dari sistem tersebut yang dapat memicu peretasan dapat terjadi. Nah, contohnya saja seperti yang tadi saya bilang, peretasan, pencurian internet, dan juga serangan virus. Nah, dari serangan pencurian identitas dan juga peretasan, pastinya juga ada hal itu hal tersebut pastinya juga akan menyebabkan kerugian finansial dan reputasi akibat serangan cyber bisa sangat besar. Nah, akibatnya dari serangan cyber ini bisa sangat besar, baik untuk individu maupun perusahaan. Nah, setiap pengguna internet, baik yang individu maupun yang berorganisasi atau bisnis, harus peduli dan mengambil langkah-langkah perlindungan yang kuat agar data mereka tidak tersebar. Nah, dengan penggunaan jaringan dan internet yang luas, kita perlu waspada terhadap. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang akses dan juga penggunaan tidak sah. Nah, akses tidak sah sendiri merupakan itu adalah melakukan akses ke komputer atau jaringan seseorang tanpa izin atau tanpa persetujuan dari orang tersebut. Nah, hal ini dinamakan dengan tindakan meretas. Nah, contohnya seperti melakukan peretasan pada masuk ke jaringan WiFi atau meretas komputer untuk mengakses data yang tidak bisa diakses. Gitu. Yang kedua ada penggunaan tidak sah. Nah, penggunaan tidak sah di sini merupakan kita peretas yang menggunakan sumber daya komputer untuk aktivitas yang tidak diizinkan atau tidak dipersetujui. Nah, itu contohnya seperti karyawan yang menggunakan jaringan kantor untuk menonton video atau menggunakan aplikasi ilegal. Nah, penting bagi perusahaan untuk memiliki kebijakan menggunakan komputer dan internet yang jelas untuk menghindari masalah ini. Bisa saja saat karyawan tersebut menggunakan internet jaringan kantor untuk masuk ke dalam situs-situs ilegal, seperti contohnya saja judi, itu bisa saja masuk ke menekan uh, link dan masuk ke website ilegal, dan saat masuk itu data-data dari komputer, data-data perusahaan akan dikopi untuk diperjualbelikan. Akan ada contohnya nanti bagaimana cara untuk suatu data bisa bocor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sabotase komputer. Nah, sabotase komputer sendiri terbagi menjadi dua bagian.
yang itu bootness, yang dimana kumpulan komputer yang dikendalikan secara jarak jauh oleh peretas untuk menyebarkan malware, mengirim spam, atau melancarkan serangan cyber. Itu ada botnets ini sangat berbahaya, terutama untuk bisnis, karena untuk bisnis hal ini dapat menyebabkan kerugian operasional yang cukup besar. Nah, yang kedua itu ada malware, yang dimana malware adalah perangkat lunak berbahaya yang merusak sistem komputer atau mencuri data. Malware ini bisa berbentuk virus, worm, atau Trojan horse yang sering menyebar melalui email atau file yang diunduh. Nah, contoh dampaknya dari malware ini adalah sistem komputer atau sistem jaringan menjadi lebih lambat, ada kehilangan data, dan pencurian, bisa juga dengan pencurian informasi. Nah, selanjutnya itu ada pencurian dan penipuan online. Nah, itu terdapat 3. Yang pertama itu pencurian identitas, di mana seperti namanya sendiri itu adalah pengambilan data pribadi seperti nomor kartu kredit atau informasi pribadi lainnya untuk digunakan sebagai bahan penipuan. Nah, pencurian identitas ini dapat merusak reputasi korban dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Kerugiannya itu seperti semisal nomor kartu kredit bocor, berarti uang-uang yang ada di kartu kredit tersebut pastinya akan diambil oleh sang pencuri ini. Dan kemudian informasi pribadi, tentu saja orang bisa mengimitasi identitas kita atau bisa berpura-pura menjadi diri kita di internet. Kedua itu ada phishing dan farming. Nah, phishing ini seperti yang contohnya sudah saya bilang tadi, di mana link yang tadi saya jelaskan, yang dimana tentang menggunakan sumber daya komputer untuk aktivitas yang tidak disetujui, atau yang dimana karyawan menggunakan jaringan internet dan juga komputer dari kantor untuk memasuki link yang tidak sah, atau walaupun link sah, tapi phishing ini merupakan jenis penipuan yang dimana mereka itu memodifikasi linknya sehingga terlihat seperti suatu link yang sah. Serangan ini itu seperti penjahatnya itu mencoba menipu pengguna untuk memberikan informasi sensitif melalui email palsu atau situs web yang linknya itu kelihatan sah, ternyata itu bukan link sahnya atau website sah dari website yang benar-benar website. Yang kedua ada farming, yang dimana teknik ini merupakan teknik peretasan yang mengarahkan pengguna dari situs web asli ke situs web palsu untuk mencuri data dan data login atau informasi kartu kredit. Nah, kemudian ini ada beberapa cara untuk teman-teman semua bisa berlindung dari ancaman cyber. Yang pertama ada sistem kontrol akses, itu menggunakan metode keamanan seperti kata sandi yang kuat, sistem biometrik atau sidik jari, akses wajah yang seperti di handphone teman-teman itu, dan menggunakan kartu pintar untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem tersebut. Nah, udah juga ada firewall dan enkripsi, yang dimana firewall ini digunakan untuk melindungi jaringan dengan memblokir lalu lintas berbahaya. Enkripsi mengamankan data, yang kemudian enkripsi
mengamankan data yang ditransmisikan sehingga hanya bisa dibaca oleh penerima yang sah. Dan yang lumayan yang banyak diketahui oleh orang-orang yaitu adalah menggunakan VPN atau kepanjangannya yaitu Virtual Private Network. Nah, penggunaan VPN ini menciptakan jalur komunikasi yang aman antar pengguna jaringan, pengguna dan juga jaringannya. VPN ini sering digunakan oleh pekerja jarak jauh untuk mengakses sistem perusahaan secara aman. Nah, VPN ini menambah lapisan keamanan dengan menginskripsi komunikasi jarak jauh, terutama di tempat umum. Nah, kemudian adalah masalah keamanan pribadi. Ya, yang pertama di sini itu adalah tentang cyberbullying dan cyber stalking. Nah, cyberbullying sendiri kedua-duanya ini merupakan aktivitas pelecehan atau penguntitan yang dilakukan melalui media sosial. Cyberbullying lebih umum, uh, cyberbullying sendiri itu lebih umum terjadi di kalangan remaja yang menggunakan sosial media. Contohnya saja Instagram, Facebook, Twitter, uh, dan Twitter. Uh, itu biasanya di sosial media tersebut lah yang sering terjadinya cyberbullying. Sementara cyber stalking bisa menargetkan siapa saja. Nah, inilah yang menyebabkan rasa tidak aman bagi korban. Nah, masalah yang kedua itu adalah tips keamanan pribadi. Kemudian ada tips keamanan pribadi. Nah, untuk menjaga keamanan online, kita tentulah perlu untuk memiliki kata sandi yang kuat untuk setiap akun yang kita miliki. Nah, mengamankan jaringan WiFi di rumah dengan enkripsi juga dapat membantu dan menjaga perangkat lunak tetap diperbaharui agar celah-celah keamanannya itu bisa tertutup. Gunakan kata sandi yang kuat, enkripsi jaringan WiFi di rumah, hindari berbagai terlalu banyak informasi pribadi di sosial media, dan pastikan perangkat lunak terus diperbaharui. Firewall pribadi juga harus digunakan, antivirus untuk melindungi komputer dari berbagai ancaman online, internet. Nah, kemudian ada tentang Undang-Undang Keamanan Jaringan dan Internet. Beberapa undang-undang telah diterapkan untuk melindungi individu maupun organisasi atau perusahaan dari berbagai ancaman cyber, seperti undang-undang yang menindak tegas peretasan, pencurian identitas, dan juga penipuan online. Contohnya saja seperti Undang-Undang Keamanan Cyber di beberapa negara yang telah memperketat hukuman bagi pelaku kejahatan cyber. Nah, penegakan dan juga perlindungannya itu seperti menjaga keamanan jaringan dan internet, terutama dengan penting penegakan hukum dalam menjaga keamanan jaringan dan juga internet, terutama dengan meningkatnya kompleksitas serangan cyber zaman sekarang. Nah, individu dan juga organisasi juga harus proaktif dalam menerapkan langkah-langkah keamanan cyber yang ketat untuk menghindari dari menjadi korban dari penipuan online ataupun peretasan. Sekian dari penjelasan saya tentang cyber security. Dengan begini selesai juga penjelasan sesi kita. Sampai bertemu lagi di penjelasan-penjelasan selanjutnya. Terima kasih.